Biografi Bathara Katong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komentarnya. Semoga yang like, share, subscribe dan komentar diberikan rezeki banyak dan bisa naik haji Makkah Madinah. Bathara Katong adalah putra Prabu Brawijaya V dari selir yang berasal dari Campa, Garwo Pangranbe, yaitu selir yang tinggi kedudukannya. Berdasarkan catatan sejarah keturunan generasi ke-126, yaitu Ki Padmosusastro, disebutkan bahwa Bathara Katong di masa kecilnya bernama Raden Djoko Piturun atau disebut juga Raden Harak Kali. Ia adalah salah seorang putra Prabu Brawijaya dari Garwo Pangranbe, selir yang tinggi kedudukannya. Mulai redupnya kekuasaan Majapahit dan saat kakak tertuanya Lembu Kenongo yang berganti nama menjadi Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak Bintoro, Lembu Kanigoro mengikut jejak kakaknya untuk berguru di bawah bimbingan Wali Songo di Demak. Bathara Katong mempunyai 5 orang istri dan dikaruniai putra yaitu Pangeran Onje, Pangeran Nadorudin, Nyai istri dari Sayyid Kalkumwot Galeh atau Pangeran Panembahan Agung, Nyai Ageng Kaliwungu istri Sunan Tembayat atau Panembahan Agung ing Kaliwungu, Nyai istri Kiai Ali putra dari Kiai Ageng Mirah. Guru-guru Bathara Katong, Prabu Brawijaya V Bre Kertabumi, Sunan Kalijaga, Kiai Ageng Mirah. Murid-murid Bathara Katong adalah Kiai Siti Geseng, Kiai Ageng Petung, Kiai Ampok Boyo, Kiai Ageng Posong, Kiai Menak Sompal. Perjalanan hidup dan dakwah Bathara Katong. Prabu Brawijaya pada masa hidupnya berusaha diislamkan oleh Wali Songo. Para wali Islam tersebut membujuk Prabu Brawijaya dengan menawarkan seorang putri Campa yang beragama Islam untuk menjadi istrinya. Walaupun kemudian Prabu Brawijaya sendiri gagal untuk diislamkan, tetapi perkawinannya dengan Putri Campa mengakibatkan meruncingnya konflik politik di Majapahit. Diperistrinya Putri Campa oleh Prabu Brawijaya memunculkan reaksi protes dari elit istana yang lain. Salah satunya dari Pujangga Anom Ketut Suryongalam, seorang penganut Hindu yang berasal dari Bali. Pujangga Anom keluar dari Majapahit dan membangun peradaban baru di tenggara Gunung Lawu sampai lereng barat Gunung Wilis, yang kemudian dikenal dengan nama Wengker atau Ponorogo saat ini. Ki Ageng Ketut Suryongalam ini kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Kutu atau Demang Kutu. Derah yang menjadi tempat tinggal Ki Ageng Kutu dinamakan Kutu, yang kemudian menciptakan sebuah seni barongan yang kemudian disebut reog. Reog tidak lain merupakan artikulasi kritik simbolik Ki Ageng Kutu terhadap Raja Majapahit, disimbolkan dengan kepala harimau, yang ditundukkan dengan rayuan seorang perempuan atau Putri Campa, disimbolkan dengan dadak merak. Dan Ki Ageng Kutu sendiri disimbolkan sebagai Pujangga Anom atau sering disebut sebagai Bujang Ganong, yang bijaksana walaupun berwajah buruk. Upaya Ki Ageng Kutu untuk memperkuat basis di Ponorogo, Wengker, dianggap sebagai ancaman oleh kekuasaan Majapahit dan Kadipaten Demak. Sunan Kalijaga, bersama muridnya Kiai Muslim, atau Ki Ageng Mirah, mencoba melakukan investigasi terhadap keadaan Ponorogo, dan mencermati kekuatan-kekuatan yang paling berpengaruh di Ponorogo. Dan mereka menemukan Demang Kutu sebagai penguasa paling berpengaruh saat itu. Demi menjaga martabat Majapahit dan kepentingan ekspansi penyebaran agama Islam, maka Prabu Brawijaya kelima memerintahkan putranya untuk mengatasi upaya pemberontakan tersebut sebelum meluas kemana-mana, yakni Raden Djoko Piturun atau yang kemudian dikenal luas dengan Bathara Katong. Akhirnya berangkatlah Raden Djoko Piturun menuju daerah Wengker untuk menemui Kiai Ageng Kutu dan menyarankan untuk menyerah kepada Majapahit. Dengan hati yang teguh, Kiai Ageng Kutu tetap kukuh dengan pendiriannya dan merasa bahwa dirinya tidak bersalah dalam hal ini. Dan mengatakan, "Saya berkata benar apa adanya, tanpa mengurangi hormat saya kepada Sang Prabu, bahwa saya tetap berpendapat bahwa Sang Prabu menjadi lemah dalam bertindak dikarenakan pengaruh dari para istri-istrinya.
Akhirnya Raden Djoko Piturun memutuskan untuk segera menyerang daerah tersebut. Dikarenakan kalah jauhnya perbedaan pengalaman dan kesaktian serta masuk di wilayah musuh, maka Raden Djoko Piturun dipaksa harus mundur dari peperangan tersebut. Kemudian dalam perjalanan mundur dari perang tersebut, Raden Djoko Piturun bertemu dengan salah satu ulama yang bernama Kiai Ageng Mirah, yang ternyata adalah murid dari Sunan Kalijaga. Akhirnya beliau berguru kepada Kiai Ageng Mirah sambil mengistirahatkan pasukannya dan menunggu bala bantuan datang. Dalam pembahasan masalah kegagalan perang tersebut dengan Kiai Ageng Mirah menyarankan Raden Djoko Piturun agar menemui Kiai Ageng Kutu dan menyatakan menyerah dan meminta maaf atas kesalahannya, serta memohon agar Kiai Ageng Kutu mau mengangkatnya sebagai menantu sebagai bukti bersatunya dua kubu. Sambil mengirimkan pesan kepada Adipate Demak agar sudi kiranya untuk mengirimkan bala bantuan. Bala bantuan akhirnya datang, yaitu salah satu santri Sunan Kalijogo bernama Selo Aji dan diikuti oleh 40 orang santri senior yang lain. Setelah menikah agak beberapa lama, akhirnya Raden Djoko Piturun merayu istrinya agar diambilkan pusaka milik ayahandanya dengan alasan karena beliau ingin melihat dari dekat dan memegang pusaka tersebut yang bernama Kiai Koro Welang, karena pusaka tersebut yang menjadi andalan Kiai Ageng Kutu. Akhirnya senjata tersebut bisa diambil oleh putri Kiai Ageng Kutu dan diserahkan kepada Raden Djoko Piturun. Setelah mendengar bahwa ada pasukan Islam baru mendekat, Kiai Ageng Kutu memanggil para murid, pertapa, dan pengikut Buddha lainnya. Ia kembali menyerang pada malam hari, karena ia tidak bisa dikalahkan pada malam hari, sementara pada siang hari para pengikut Buddha itu bersembunyi. Batara Katong kembali kalah dan melarikan diri. Akhirnya Batara Katong mendapatkan berkah dari Allah yang Maha Kuasa, yang memberi petunjuk kepadanya untuk menyalakan obor sewaktu bertempur melawan Kutu. Pertempuran sengit terjadi. Ki Ageng Kutu kalah oleh Kiai Selo Aji. Ketika Batara Katong mencari jenazah Ki Ageng Kutu, jenazahnya telah hilang bersama dengan banteng tunggangannya dan kemudian terdengar suara dari langit. "Jah, Batara Katong, sekarang aku telah kalah dalam perang melawanmu. Tetapi nanti keturunanku, anak putuku, akan membalaskannya pada anak cucumu." Kiai Ageng Kutu moksa pada hari Jumat Wage di sebuah pegunungan di daerah Uringinanom, Sambit, Ponorogo. Tempat menghilangnya Ki Ageng Kutu disebut dengan Gunung Bacin, terletak di daerah Sambit. Para pengikut Kutu yang selamat menyerahkan diri dan masuk Islam. Untuk meredam kemarahan dan kegelisahan masyarakat daerah Wengker dan sekitarnya, Batara Katong kemudian mengatakan bahwa Ki Ageng Kutu akan moksa dan terlahir kembali di kemudian hari. Hal ini dilakukan untuk meredam kemarahan warga atas hilangnya Kiai Ageng Kutu. Tidak seberapa lama setelah Kiai Ageng Kutu menghilang, Raden Djoko Piturun mengumpulkan rakyat Wengker dan berpidato bahwa dirinya tidak lain adalah Batoro, manusia setengah dewa. Hal ini dilakukan karena masyarakat Ponorogo pada saat itu masih mempercayai keberadaan dewa-dewa atau Batara. Para pemenang, komandan, dan para pembantu utamanya diberi tanah untuk mereka kelola. Batara Katong sendiri tinggal di Plampitan. Dan dari sana beliau memerintah seluruh wilayah di sebelah timur Gunung Lawu yang berbatasan dengan Bengawan Solo di utara, Pegunungan Pandam, barat, dan Pegunungan Wilis serta Samudera Hindia, selatan. Pada tahun 1486, hutan dibabat atas perintah Batara Katong. Banyak gangguan dari berbagai pihak, termasuk makhluk halus yang datang. Namun, karena bantuan Warok dan para prajurit Wengker, akhirnya pekerjaan membabat hutan itu lancar. Setelah hutan selesai dibabat, bangunan-bangunan didirikan sehingga penduduk pun berdatangan. Setelah istana kadipaten didirikan, Batara Katong kemudian memboyong permaisurinya, Niken Sulastri, ke istana kadipaten, sedang adiknya, Suro Menggolo, tetap di tempatnya yakni di Dusun Ngampel. Oleh Katong, daerah yang baru saja dibangun itu diberi nama Pranaraga yang berasal atau diambil dari sebuah babat legenda Pramanaraga.
Menurut cerita rakyat yang berkembang secara lisan, Pono berarti wasis. Pinter, mumpuni dan rogo artinya jasmani atau jiwa. Sehingga kemudian dikenal dengan nama Ponorogo. Dakwah Islam dan berdirinya pemerintahan Islam di Kadipaten Ponorogo ditandai dengan prasasti batu gilang yang terdapat di depan gapura kelima di komplek makam Raden Djoko Piturun yang menunjukkan candra sengkala Mehmet berupa gambar manusia, pohon, burung dan gajah yang melambangkan angka 1418 Saka atau tahun 1496 Batu Gilang yang terdapat di depan gapura kelima di kompleks makam Raden Djoko Piturun adalah sebuah prasasti yang menggambarkan candra sengkala Mehmet, penobatan Raden Djoko Piturun sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo pada hari Ahad Pon. Tanggal 1 bulan besar, tahun 1418 Saka bertepatan dengan tanggal 11 Agustus tahun 1496 Masehi atau 1 Zulhijjah 901 Hijriah. Batara Katong kemudian menjadi adipati di Ponorogo. Menurut Handbook of Oriental History, hari wisuda Batara Katong sebagai adipati Kadipaten Ponorogo yaitu pada hari Ahad Pon tanggal 1 bulan besar tahun 1418 Saka, bertepatan dengan tanggal 11 Agustus tahun 1496 atau 1 Zulhijjah 901 Hijriah. Selanjutnya tanggal 11 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Ponorogo. Dalam Babat Ponorogo juga menceritakan pemerintahan Batara Katong pertama-tama memperhatikan penyebaran agama Islam, mengajarkan mengaji Al-Quran dan kitab. Di setiap dusun, desa, dan kota didirikan langgar untuk mengajarkan agama Islam kepada para santri. Setiap orang menjadi marsudi, yakin, akan Islam, semua orang mengaji Al-Quran dan memahami buku-buku Islam. Istana Batara Katong menjadi pusat studi agama Islam, dan menjadi pendahulu pesantren besar di daerah Madiun. Pemerintahannya berjalan dengan damai. Misi penyebaran agama oleh Batara Katong memberi catatan penting pada bidang penelitian disertasi ini. Ia memberi bentuk pada masyarakat dan politik abad berikutnya. Bupati-bupati daerah Madiun Ponorogo selanjutnya mengklaim sebagai keturunan langsung Batara Katong. Para keturunan dan pengikutnya memang terus menjadi elit lokal di daerah tersebut, seperti yang dikonfirmasi juga dari sumber-sumber lain. Sampai taraf tertentu kita bisa mengatakan bahwa daerah Madiun saat ini, ke arah selatan, meliputi daerah Ponorogo dan Pacitan saat ini, sebagai wilayah kekuasaan Batara Katong. Batara Katong digantikan oleh putranya, Pangeran Waliallah sebagai Bupati Ponorogo kedua. Legenda populer mengatakan bahwa Batara Katong membuat aliansi dengan keluarga wali lain yang penting. Putrinya, misalnya, dinikahkan dengan Ki Pandan Aran dari Tembayat, salah satu penyebar ajaran Islam lainnya dari daerah Mataram. Kesenian reog yang menjadi seni perlawanan masyarakat Ponorogo mulai dihilangkan dari unsur-unsur pemberontakan, dengan menampilkan cerita fiktif tentang kerajaan Bantarangin sebagai sejarah reog. Bahkan kesenian reog Ponorogo dipakai sebagai media dakwah oleh para ulama. Dikarenakan Batara Katong mengikuti jejak sang guru Sunan Kalijaga yaitu berdakwah dengan menggunakan media seni budaya untuk menarik simpati masyarakat yang saat itu masih banyak menganut ajaran agama kepercayaan atau Hindu dan Buddha. Keteladanan Batara Katong. Batara Katong merupakan tokoh yang memiliki pengaruh besar pada masyarakat. Beliau memiliki suatu ajaran yang diikuti oleh masyarakat secara luas pada masanya. Ajaran itu adalah ajaran tentang filsafat hidup dan keagamaan. Dalam perjalanannya menyebarkan dakwah agama Islam di daerah sekitar, Batara Katong melakukan dengan mengambil simpati masyarakat dengan memberikan contoh teladan yang baik, dan beliau sering menjadi tempat tujuan untuk mengadu apabila terjadi permasalahan dan perselisihan yang terjadi pada saat itu. Tidak lupa beliau juga sering membagi-bagikan bahan makanan bagi yang membutuhkan. Sehingga dalam waktu singkat nama Batara Katong semakin luas dikenal oleh masyarakat.
Batara Katong pertama-tama memperhatikan penyebaran agama Islam, mengajarkan mengaji Al-Quran dan kitab. Di setiap dusun, desa, dan kota didirikan langgar untuk mengajarkan agama Islam kepada para santri. Setiap orang menjadi marsudi, yakin, akan Islam, semua orang mengaji Al-Quran dan memahami buku-buku Islam. Istana Batara Katong menjadi pusat studi agama Islam dan menjadi pendahulu pesantren besar di daerah Madiun. Pemerintahannya berjalan dengan damai. Batara Katong wafat. Batara Katong meninggal sekitar pertengahan abad 15 dan dimakamkan di Plampitan, Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sekian, semoga bermanfaat. Untuk Batara Katong lahul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.